Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah minggu ini. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti ibadah online di GKI Banjarnegara. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Marilah sebelum kita memulai ibadah ini, kita mengambil hening sejenak, mengambil saat teduh untuk mempersiapkan diri kita memasuki ibadah ini. Amin. Panggilan beribadah. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau menjadi keselamatanku. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Songsonglah Dia yang datang, wahai Yerusalem. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Song bagaimana ya Yesus datangmu, kiranya kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Engkau terang buana, kau surya hidupku. Kau Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan Kau di hatiku, ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Selamatkan seisi dunia, Rahmani dan Rahimi membela umatnya. Ya datang matahari, sinari umat-Mu, kami cari bahagia penuh. Saudara-saudara jemaat GKI Banjarnegara, mari kita kuduskan kebaktian yang kita lakukan dengan pengakuan. Pertolongan kepada kita hanya datang dari Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita berdoa sebelum melanjutkan ibadah ini. Allah Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau senantiasa memelihara, mengasihi dan memberkati kehidupan kami.
Walaupun mungkin harapan-harapan kami di kehidupan ini belum sesuai dengan kehendak kami pribadi, tetapi Tuhan mempunyai rencana yang terbaik, dan kami meyakini dalam keadaan apapun, Tuhan terus memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang di surga, pada kesempatan ini kami datang kepadamu, memohon pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kami, karena kami menyadari bahwa ternyata di kehidupan ini ada begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik itu melalui perkataan ataupun mungkin melalui perbuatan kami, baik itu yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskanlah dan layakkanlah kami untuk kami dapat berbakti kepadamu yang kudus pada kesempatan ini. Tuhan yang di surga, kami bersyukur dengan pengampunan yang Engkau berikan. Kami yakini bahwa Engkau memimpin langkah hidup kami yang baru, agar kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan ibadah kami pada kesempatan ini bagi kemuliaan Tuhan saja. Tuhan layakkan dan Tuhan kuduskan semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami berdoa. Amin. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah lakuku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Berbantal batu pun ku mau rebah, bagai musafir yang mulai lelah. Asal di mimpiku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Batu deritaku kan ku bentuk menjadi betelku, kokoh teguh. Jiwaku berseru dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita memohonkan berkat dan pimpinan dari Tuhan.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Bahkan untuk menyatakan kasih-Mu itu, Engkau rela menderita untuk kami. Dan biarlah sekarang kami boleh sungguh-sungguh mengikut Tuhan, meneladani apa yang Tuhan sudah lakukan. Karena itu kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, tolonglah kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan ini dengan baik dan dengan jelas. Bentuklah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan ajarlah kami untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kami berdoa memohonkan berkat dan pertolongan-Mu, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah hamba-Mu, boleh menjadi alat-Mu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kami arahkan hati dan pendengaran kami kepadamu. Berfirmanlah, karena kami semua sudah siap untuk mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 11. Injil Markus pasal 11 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikutinya dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Seserah demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, Jemaat GKI Banjarnegara, saudara, ada satu lagu yang dulu sering dinyanyikan oleh anak-anak
sekolah minggu. Lagu ini dibuat berdasarkan Injil Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Kata-kata dalam lagu itu mengatakan seperti ini: di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Yang lebar itu mati, tetapi yang sempit itu adalah mulia. Kira-kira seperti itu syair dari lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Nah, saudara, kita bisa belajar sesuatu. Lagu ini menggambarkan bahwa di dunia, dalam kehidupan kita, itu seperti ada dua jalan. Jalan yang satu itu jalan yang lebar, jalan yang enak, jalan yang gampang, jalan yang mudah. Sementara jalan yang satu lagi itu adalah jalan yang sempit, jalan yang susah, jalan yang rusak, jalan yang tidak enak. Tetapi saudara, akhir dari jalan ini itu berbeda. Kalau jalan yang lebar, jalan yang enak, jalan yang gampang, itu akhirnya adalah kematian, kebinasaan. Tetapi jalan yang sempit, jalan yang susah, jalan yang tidak enak itu akan membawa kepada kehidupan, kepada kemuliaan. Itulah gambaran kehidupan kita, khususnya sebagai orang yang percaya. Nah, saudara, dari dua jalan itu, mana yang harusnya kita pilih? Apakah jalan yang lebar yang nanti akan membawa kita kepada kebinasaan, atau jalan yang sempit tetapi membawa kita kepada kehidupan, kepada keselamatan? Mana yang dipilih? Tentu saja saudara, kita seharusnya memilih jalan yang sempit, jalan yang tidak enak, jalan yang tidak mudah. Kenapa? Karena pada akhirnya kita selamat, pada akhirnya kita mulia. Daripada kita melewati jalan yang lebar, jalan yang enak, jalan yang gampang, jalan yang mudah, tetapi nanti kita malah binasa, kita malah mati. Jadi seharusnya saudara, kita pilih jalan yang susah, jalan yang sempit. Tetapi masalahnya saudara adalah dalam kenyataannya ada banyak orang yang tidak mau melewati jalan yang sempit itu. Ada orang lebih memilih jalan yang enak, yang gampang, yang lebar. Mengapa saudara? Mungkin karena pengaruh dunia ini. Dunia kita sekarang adalah dunia yang serba cepat, serba enak, serba gampang. Sehingga itu juga mempengaruhi iman kita. Kalau saya mau jadi orang percaya, saya tidak mau susah, saya tidak mau repot, saya tidak mau melewati jalan yang sempit, padahal dia mau selamat. Contohnya saudara seperti ini, misalnya ibadah, pergi beribadah di gedung gereja. Itu kalau kita sungguh-sungguh lakukan, itu ibaratnya kita akan melewati jalan yang sempit. Karena ketika kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di gedung gereja, maka ada tantangannya, ada penderitaannya. Kita harus melawan semua kemalasan kita. Mungkin ada faktor cuaca, mau berangkat ke gereja, tahu-tahu hujan, dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang membuat kita tidak mau melewati jalan yang susah. Demikian juga misalnya ketika kita terlibat dalam pelayanan. Ada orang-orang yang ketika dia melayani, lalu kemudian ketika dia melayani dia mendapatkan tantangan, mendapatkan pelayanan yang berat dan tidak enak, lalu kemudian apa pilihannya? Mundur. Orang tidak mau susah. Demikian juga ketika kita mau menjadi orang yang taat kepada Tuhan, itu kita harus melewati jalan yang susah, jalan yang tidak enak. Karena memang mentaati perintah Tuhan itu
berat. Tapi banyak orang yang tidak mau. Banyak orang yang mundur ketika dia harus taat kepada firman Tuhan, ternyata firman Tuhan sulit untuk dilakukan. Nah, saudara, kita tahu bahwa menjadi orang percaya itu tidak mudah. Kita harus lewat jalan yang sempit, jalan yang tidak enak, jalan yang tidak mudah. Harusnya kita melakukannya. Kenapa? Karena yang sulit itu, penderitaan itu akan membawa kemuliaan kepada kita kelak. Sayang, ada banyak orang yang memilih jalan yang enak, jalan yang mudah, tapi tidak sadar bahwa jalan itu membawa kita kepada kebinasaan. Ada banyak orang Kristen, tapi dia tidak mau susah jadi orang Kristen. Pengennya jadi orang Kristen yang enak, yang gampang. Saudara, mari kita memperhatikan firman Tuhan yang tadi kita baca dari Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saudara, di sini ada kisah tentang perjalanan Tuhan Yesus ketika dia memasuki kota Yerusalem. Sebelumnya Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya untuk mengambil atau tepatnya meminjam seekor keledai yang masih muda. Tuhan Yesus memberi perintah supaya murid-muridnya pergi ke satu tempat, ke satu desa. Lalu di sana mereka akan menemukan ada seekor keledai muda yang belum pernah dipakai untuk mengangkut beban. Suruh ambil dan bawa kepada Yesus. Nah, nanti kalau ada yang tanya kenapa kau diambil, ya kasih tahu saja Tuhan memerlukan dan nanti Tuhan akan mengembalikan. Dan pergilah murid-murid itu untuk mengambil keledai itu. Dan betul saja ada di sana, dan ketika diambil ada orang tanya, maka murid-murid mengatakan nanti Tuhan akan mengembalikannya. Setelah itu keledainya dialasi. Setelah dibawa kepada Tuhan Yesus, dialasi dengan pakaian mereka. Kenapa? Ya supaya Tuhan Yesus naik ke atas keledai itu dan kemudian berjalan. Maka naiklah Tuhan Yesus ke atas keledai itu, lalu bersama-sama dengan murid-muridnya beriringan masuk ke kota Yerusalem. Nah, di jalan ketika mereka masuk, rupanya kedatangan Tuhan Yesus diketahui oleh orang banyak. Dan karena Tuhan Yesus waktu itu terkenal, populer sekali, banyak melakukan mujizat, maka orang-orang menyambut. Sambutannya luar biasa, mereka menghamparkan pakaian mereka di jalan. Mereka mengambil ranting dari daun-daun, daun palem, maka kemudian mereka hamparkan di jalan sebagai sambutan. Jadi mereka, orang banyak itu menyambut Tuhan Yesus seperti menyambut seorang raja. Tapi masalahnya adalah orang-orang itu tidak tahu. Orang-orang itu tidak tahu bahwa sebetulnya masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem, datangnya Tuhan Yesus ke sana itu dalam rangka mati di atas kayu salib. Jadi kedatangan Tuhan itu untuk menderita, untuk mati. Walaupun orang menyambutnya dengan luar biasa seperti menyambut seorang raja yang datang, tetapi sebetulnya kedatangan Tuhan Yesus itu adalah untuk mati di atas salib. Nah, Tuhan Yesus ini luar biasa. Dia tahu kedatangannya ke Yerusalem itu nanti dia akan mati di situ, akan disalib, dia akan menderita. Dia tahu. Tetapi Tuhan Yesus tidak mundur. Dia tahu ini adalah jalan yang sulit, jalan yang tidak mudah, jalan yang sempit. Tuhan Yesus tidak mundur atau dia kemudian memilih jalan yang lebar, tidak. Tetapi Tuhan justru datang. Dia berani, dia menyongsong kematian itu. Karena itulah pilihannya untuk menyelamatkan umatnya. Jadi inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia tahu di hadapannya ada jalan penderitaan, jalan yang sulit, jalan yang tidak mudah, dia malah mendatanginya, dia malah menyongsongnya, dan siap, dia berani untuk menghadapinya sampai kemudian dia mati di salib. Tapi memang kemudian pada akhirnya Tuhan Yesus
dimuliakan. Saudara, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Kalau kita adalah pengikut Tuhan Yesus, maka sama seperti Tuhan Yesus harus melewati jalan yang sempit, jalan penderitaan, jalan yang tidak enak, maka kita sebagai pengikutnya juga harus mau menderita, berani untuk menderita, memilih jalan yang sulit, jalan yang tidak mudah. Kenapa? Karena itulah jalan yang harus kita tempuh untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan kemuliaan. Jadi saudara, kalau kita menghadapi tantangan sebagai orang Kristen, jangan mundur. Kalau kita mengalami penderitaan sebagai orang yang percaya, jangan ditinggal, jangan mundur. Sama seperti Tuhan, kita berani untuk menjalaninya, kita berani untuk menghadapinya. Jadi walaupun menjadi orang Kristen itu susah, menderita, kita harus melewati jalan penderitaan itu dengan berani. Jangan kita memilih jalan yang mudah, karena kalau kita memilih jalan yang mudah berarti kita meninggalkan jalannya Tuhan. Kalau meninggalkan jalan Tuhan berarti tidak mengikuti maunya Tuhan, tidak mengikuti kehendaknya Tuhan. Jadi saudara-saudara, sekalipun tidak mudah jalan kita untuk menjadi orang yang percaya, untuk mendapatkan keselamatan, mari kita dengan berani melewati jalan itu. Jadi kalau misalnya dalam ibadah kita mengalami tantangan, jangan mundur. Mau hujan, mau apapun yang terjadi, saya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Ketika kita melayani, ada tantangan yang kita hadapi, beban yang berat, tidak enak, dan lain sebagainya, jangan mundur. Itulah jalan yang harus kita lalui. Jangan jadi orang Kristen yang gampangan, tapi jadilah orang Kristen yang setia walaupun harus melewati jalan yang sulit. Saudara, dulu di gereja itu ada seorang anggota jemaat yang sudah lanjut usia. Pada waktu itu umurnya sekitar 80 tahun. Tapi ibu ini, orang ini begitu setia sekali untuk beribadah, bahkan melayani walaupun sudah lanjut usia. Rumahnya dari gedung gereja itu kira-kira sekitar hanya 100 meter saja. Nah, setiap hari Minggu dia mesti datang ke gereja. Kalau dia berjalan dari rumahnya menuju ke gereja kira-kira 100 meter itu, dia harus menempuh perjalanan itu kira-kira 20 menit. Lama sekali. Kenapa lama? Karena karena sudah usia ya, dia jalannya pelan-pelan. Susah dia angkat kaki, jalan pelan-pelan. Nanti kalau dia capek, nafasnya berat begitu, dia berhenti sebentar. Sudah agak kuat, baru dia jalan lagi. Terus dia pergi ke gereja. Makanya dari rumah 100 meter saja, dia harus sampai 20 menit berjalan kaki. Tapi dia setia, dia tidak mundur. Itulah jalan yang dia lewati. Satu kali pernah ada kejadian pada waktu ada latihan paduan suara untuk lansia, orang yang lanjut usia. Waktu itu hujan, tidak deras memang, tapi hujan. Nah, ibu ini datang, dia pakai payung. Ketika dia sampai di gereja, dia cuma sendirian dan ternyata tidak ada seorang pun yang datang. Walaupun yang datang usianya jauh lebih muda dari dia, ternyata tidak ada yang datang seorang pun. Saya sampai bilang begini sama ibu itu, "Mak, sudah ndak usah datang tadi, ini hujan kok. Yang lain juga pada ndak datang," saya bilang gitu. Lalu apa yang dia katakan? Dia bilang begini kepada saya, "Ndak apa-apa, nanti kesusahan ini akan diganti dengan kemuliaan oleh Tuhan."
Tidak apa-apa. Kesusahan ini nanti akan diganti kemuliaan oleh Tuhan. Luar biasa orang yang seperti ini. Dia beriman kepada Tuhan. Dan ketika dia mau menyatakan imannya, dan ternyata jalannya itu susah, jalannya itu berat, seperti orang melewati jalan yang sempit, jalan yang penuh dengan penderitaan, dia tetap datang. Dia tetap mau melewatinya. Kenapa? Karena akhirnya adalah keselamatan, kemuliaan. Hari ini kita di minggu yang terakhir sebelum kita memasuki Paskah. Ingat saudara, jalan iman kita memang bukan jalan yang mudah, jalan penderitaan, jalan yang sulit. Tapi jangan takut, jangan mundur. Kita mau terus berjalan melewati jalan yang susah. Sekalipun menderita sebagai orang percaya, saya akan lewat jalan itu. Kenapa? Karena pada akhirnya saya akan menerima kemuliaan. Jadi mari kita jadi orang-orang yang berani untuk melewati jalan penderitaan dalam kehidupan iman kita. Amin. Mari kita bersama-sama saat teduh sejenak. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena demi kami Tuhan bersedia untuk menderita, dan Engkau sekarang juga memanggil kami supaya kami meneladani Tuhan, siap untuk menderita sebagai orang yang percaya kepadamu. Saat ini kami satukan hati kami berdoa bersama-sama untuk kehidupan kami bergereja. Di tengah-tengah segala keterbatasan yang ada, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama-sama, baik di gedung gereja maupun dari tempat kami masing-masing. Kami menyerahkan kehidupan kami bergereja, kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap persekutuan, kesaksian, dan pelayanan boleh berlangsung, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan memberkati dan menolong mereka, Tuhan menyembuhkan mereka. Bagi saudara kami yang lanjut usia, Tuhan juga memberkati mereka, menjaga iman mereka, supaya mereka tetap percaya dan setia mengikut Tuhan. Bagi saudara kami yang bergumul dengan persoalan hidupnya, Tuhan memberkati dan menolong, sehingga mereka boleh terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang undur imannya. Tuhan ketuk pintu hati mereka, supaya mereka boleh berbalik kembali kepadamu. Kami doakan kegiatan-kegiatan gerejawi
khususnya menjelang kami bersama-sama boleh menghayati penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus dalam peristiwa Paskah. Tuhan memberkati sehingga kami boleh menghayati semuanya itu, dan iman percaya kami akan semakin dikuatkan. Berbagai aktivitas kehidupan bergereja Tuhan jugalah yang menyertainya. Kami berdoa untuk masyarakat kami di tengah-tengah masa-masa sulit yang masih berlangsung sampai hari ini. Kami percaya damai sejahtera Tuhan berikan kepada kami. Tuhan menolong supaya pandemi COVID-19 ini boleh berlalu dan kehidupan kami dipulihkan kembali oleh Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, tolonglah mereka yang berduka cita, Tuhan menghibur mereka. Berkati setiap upaya untuk dapat menemukan penangkal bagi penyakit ini. Kami doakan bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati di tengah-tengah pelbagai persoalan bangsa yang begitu banyak dan besar. Biarlah pemerintah kami diberi hikmat oleh Tuhan untuk dapat mengelola kehidupan kami dengan benar. Pada akhirnya ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya jikalau Tuhan menyertai kami sampai hari ini, pasti Tuhan menyertai kami di masa depan kami. Dan sekarang kami ingin berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nats persembahan diambil dari 2 Korintus pasal yang 8 ayat ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Pengumpulan persembahan di rumah memakai kantong atau amplop masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening GKI Banjarnegara. Marilah kita mengaturkan persembahan ini kepada Tuhan melalui doa. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, mengaturkan persembahan syukur kami. Walaupun kami sadari bahwa sesungguhnya ini adalah milik Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada kami di dalam kehidupan ini, melalui rejeki ataupun berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Melalui pengumpulan persembahan ini, kami ingin belajar untuk mengasihi Tuhan dengan apa yang ada pada setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan mengkuduskan persembahan ini, sehingga layak bagi kemuliaan Tuhan, layak bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Tuhan juga berkati untuk anak-anak-Mu yang akan mengelola persembahan ini, agar dengan hikmat dari Tuhan dapat mengatur penggunaan persembahan ini dengan benar dan bertanggung jawab kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya.
Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara jemaat GKI Banjarnegara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.